يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, masih pada surat Al-Baqarah di ayat yang ke-198. Kemarin kita bahas 197, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, bahwa haji adalah pada bulan-bulan tertentu, yaitu 6 dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan beberapa hari Dzulhijjah. Dan tentunya maknanya boleh meniatkan untuk haji tamattu' pada bulan-bulan tersebut, dimulai dengan umrah, kemudian menunggu sampai datangnya hari tarwiyah. Kemudian Allah katakan, faman farada fihinna, siapa yang terkena kewajiban padanya. Apa maknanya? Masih ingat? yakni siapa yang sudah masuk dalam ihram. Karena sebagaimana ayat yang sebelumnya lagi, Allah katakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, lengkapilah haji dan umrah kalian. Maka wajib menyempurnakan haji dan umrah kalau sudah masuk ihram. Oleh karena itu, pada ayat ini, faman farada fihinna, siapa yang telah terkena kewajiban, artinya walaupun hajinya haji nafilah, dia sudah haji yang wajibnya, tetapi kalau sudah masuk ihram, berarti dia sudah terkena kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk menyempurnakan hajinya sampai selesai. Faman farada fihinna, siapa yang terkena kewajiban, artinya siapa yang sudah masuk ihram, maka fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh jima, tidak boleh berbuat kemaksiatan, dan tidak boleh berdebat, berbantah-bantahan dan bertikai. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkara yang boleh, tadi yang tidak boleh. Sekarang Allah katakan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian untuk mencari fadilah dari Rabb kalian. Tidak mengapa bagi kalian dalam haji, dalam umrah, untuk mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki, berdagang misalnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir kita ini, qala lamma amara ta'ala bittaqwa, setelah Allah perintahkan untuk bertakwa pada ayat sebelumnya, dan dikhabarkan oleh Allah pada ayat ini, anna ibtigha'a fadlillahi bittakassub, bahwasanya mencari fadilah dari Allah dengan usaha. Takassub artinya berbisnis, berusaha, mencari maisha.
fi mawasimil haji, di musim-musim haji ataupun yang di luar musim haji, tidak mengapa. Laisa fihi haraj, tidak ada haraj, tidak ada kejelekan, silahkan, tidak mengapa. Dan jangan dijuluki dengan julukan macam-macam. Karena mereka manusia kadang menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Kalau ada orang yang haji sambil dagang, atau haji sambil kerja, haji mereka tetap sah kalau mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Haji mereka sempurna kalau sempurna rukun-rukunnya, sempurna pula sunnah-sunnahnya, dan sempurna niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi haraj, tidak mengapa walaupun sambil dagang. Bahkan ada yang menyatakan kalau dia kerja di Saudi, mau haji harus pulang dulu, berangkat dari Indonesia. Ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Walhamdulillah, Allah mudahkan dia untuk haji karena dia kerja di sana. Dan hajinya tamah kalau dia sempurna mengerjakannya dan sempurna niatnya, maka hajinya sempurna. Bisyarat, dengan syarat, idza lam yushghil amma yajib, dengan syarat kalau tidak menyibukkan dia dari kewajiban-kewajiban. Karena sibuk jual teh, ya, realen, terlambat, tidak sempat lempar jumroh. Wah, padahal pakai pakaian ihram dia dagangnya. Jumrohnya malam. Kenapa kok malam? Darurat. Daruratnya karena dagang. Itu yushghil amma yajib, berarti dia tersibukkan dengan dagangnya dari kewajiban-kewajiban haji. Idza kana al-maqsud huwal hajj, kalau niatnya, tujuan utamanya adalah haji, maka tidak mengapa. Berarti ini syarat kedua. Niatkan tujuan utamanya haji. Dagang itu bukan tujuan utama. Syarat yang pertama tadi, kalau ini syarat kedua, syarat pertamanya anda yushghil amma yajib. Jangan tersibukkan dari yang wajib. Jangan sampai yang wajibnya terlalaikan karena dagang. Wa kanal kasbu halalan. Syarat ketiga, hendaknya dagangnya dagang yang halal. Orang haji niat ibadah, dagangnya barang haram. Tengok kanan, tengok kiri, mau rokok enggak? Saya jual. Kayak maling dalam haji. Dan itu saya saksikan. Yang saya lihat jamaah haji Indonesia, yang belinya ada yang dari Mesir, ada yang dari yang lain. Antum Indonesia, di mana yang jual rokok? Saya nggak tahu. Duhan. Lah, Anda nggak tahu. Mengapa dia merusak hajinya dengan kemaksiatan? Faman faradu fihinna fala rafath wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah terkena kewajiban haji atau umrah, maka jangan dia berbuat maksiat, jangan berbuat fusuq, apalagi menebarkan kefasikan dengan menjual rokok. Hati-hati. Apalagi kalau sampai menjual yang lebih parah dari itu. Rajah-rajah. Jimat keselamatan katanya di pesawat, supaya tidak celaka. Astagfirullah. Ittaqullah ayyuhal hujjaj. Bertakwalah kepada Allah wahai para orang-orang haji. Naam, tidak mengapa untuk diiringi berdagang. Allah katakan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian untuk mencari fadilah dari Allah, mencari rezeki, berdagang, silahkan. Tetapi dengan syarat-syarat tadi.
Apa yang pertama? An la yushghil amma yajib. Yang pertama, jangan tersibukkan dari yang wajib. Yang kedua, niatkan yang utama adalah haji. Bukan niat dagang, niat haji. Wa kana al-kasba halalan. Dan al-kasb halal. Usahanya usaha yang halal, dagang yang halal. Jangan yang haram. Bagaimana kalau yang makruh? Tidak juga dianjurkan. Apa emangnya yang makruh? Ada mereka berangkat beli ongkos tiket bolak-balik untuk haji, sampai di sana dia ngemis. Minta-minta. Uang hasil ngemisnya dia bisa mengembalikan tiketnya dia dan bisa mendapat keuntungan sekian kali lipat. Tapi apakah itu diperintahkan? Itu bisa makruh, bisa haram. Meminta-minta bisa makruh, bisa haram. Kapan dia haram? Kalau dia meminta-minta untuk memperkaya diri, maka kata Nabi SAW nanti dibangkitkan yaumul qiyamah la wajha lahu, tidak ada wajah di hadapan Allah nanti, dalam keadaan tidak ada daging di kepalanya atau di wajahnya. Siapa yang meminta-minta untuk takassub atau untuk mengkais kekayaan, dia berdusta, bergaya seperti orang miskin, seperti orang yang hajah, sangat membutuhkan. Ternyata dia memiliki segala apa yang dia miliki. Jangan merusak haji dengan yang seperti itu. Apa yang ketiga? Atau yang keempat? Disebutkan di sini, al-kasbu halal mansuban ila fadlillah. Hasil yang halal itu dinisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fadlullah. Tabtaghu fadlan min rabbikum. Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti niat yang keempat, hendaklah kamu ingat bahwa rezeki yang kamu dapat, apakah dengan jual nasi bungkus atau jual teh atau yang lainnya ketika haji, kamu dapat keuntungan. Ingat, keuntungan itu adalah rezeki dari Allah, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Itu syarat yang keempat. Sehingga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mansuban ila fadlillah, jangan mansuban ila hazkil abdi. Jangan dinisbatkan kepada kecerdasan dirinya. Ini kehebatan saya. Haji dengan sekian puluh juta, pulang mendapatkan 2 kali lipat. Ini kehebatan saya. Jangan. Jangan nisbatkan pada hadkil abdi. Jangan nisbatkan kepada kecerdasan seorang hamba. Tapi nisbatkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikan sebab-sebab untuk kalian, sehingga kalian mudah mendapatkan rezeki di sana. Wal wuquf ma'as sabab wa nisyanil musabbib. Jangan engkau berdiri pada sebab-sebabnya saja, tetapi melupakan penyebabnya atau musabbibnya yang menakdirkan sebab-sebab. Jangan sampai kamu ingat, ini karena saya dagang begini maka saya mendapatkan keuntungan, tapi lupa al-musabbib, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan sebab-sebab tersebut, yang menakdirkan semua apa yang kau dapatkan. Ini juga penting. Berarti yang keempat, tetap meyakini bahwa apa yang kamu dapatkan adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menganggap sebab itu sebagai satu-satunya penyebab engkau mendapatkan keuntungan dan melupakan yang menakdirkan sebab-sebab, maka disitulah harajnya. Disitulah jeleknya. Bi'aini. Itulah haraj bi'ainihi. Maka kalau syarat-syarat ini terpenuhi, dia dalam keadaan tidak tersibukkan dengan dagangnya, hajinya tetap dikerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnahnya,
Demikian pula niat utamanya tetap haji, usahanya pun usaha yang halal, dalam tetap meyakini bahwa itu rezeki dari Allah, maka silahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian ketika haji untuk mencari rezeki, mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalimat berikutnya dari Allah, jika kalian sudah berangkat dari Arafah, maka ingat-ingatlah Allah. Berzikirlah kepada Allah. Sebutlah nama Allah 'indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Masy'aril haram adalah Muzdalifah di dalam ayat ini. Memang masy'aril haram banyak, tetapi Muzdalifah juga dikatakan masy'aril haram. Dan dalam ayat ini yang dimaksud dengan masy'aril haram adalah Muzdalifah. Mengapa? Dari mana para mufassirun menafsirkan bahwa masy'aril haram dalam ayat ini adalah Muzdalifah? Karena urut-urutan haji setelah dari Arafah ke Muzdalifah, dan itu masy'aril haram yang pertama. Dalalatun ala umur. Ayat ini menunjukkan beberapa perkara. Perhatikan faedah-faedah ilmiah dari ayat ini. Satu ayat ini, bahkan sepotong ayat ini, tidak sampai satu ayat, memiliki fawaid, memiliki sekian dalil. Yang pertama, wajibnya wukuf di Arafah, bahkan rukun. Yang pertama, al-wukuf di Arafah. Wa annahu kana ma'rufan, dan bahwasanya Arafah itu sudah dikenal, sudah diketahui oleh seluruh orang Arab. Wa ma'rufan annahu ruknun min arkan al-hajj, dan sudah ma'ruf bahwa itu adalah rukun dari rukun-rukun haji. Kaum muslimin yang saya hormati, haji rukunnya adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Kalau Arafah hilang, maka dia tidak haji. Berarti dia belum haji. Karena al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Diriwayatkan bahwa haji itu adalah Arafah. Inti dari haji adalah Arafah. Fal-ifadah min Arafat la takunu illa ba'da al-wuquf. Dari mana kita dapatkan faedah wajibnya wukuf di Arafah atau rukunnya wukuf di Arafah? Karena kalimat ifadah dari Allah, fa idza afadtum ifadah. Kalau kalian sudah ifadah dari Arafah, artinya engkau habis wukuf di Arafah terus ifadah, berangkat. As-tsani, faedah kedua, al-amr bi dzikrillah 'inda al-masy'aril haram. Perintah untuk berzikir kepada Allah di al-masy'ar al-haram. Wa huwa al-Muzdalifah. Masy'aril haram adalah Muzdalifah. Wa dzalika aidan ma'ruf, itu juga sudah diketahui bersama, sudah dikenal oleh kaum muslimin, bahwasanya ketika ifadah dari Arafah, dia akan mabit di Muzdalifah. Yakunu lailatan nahri baitan biha. Ketika malam nahar, malam tanggal 10, para hujjaj bermalam di Muzdalifah. Sehingga urut-urutannya, ketika tanggal 8 hari Tarwiyah, kaum muslimin berihram untuk haji dengan mengucapkan labbaika hajjan, memakai pakaian ihram, sudah menghentikan semua yang dilarang dalam ihram, tidak memakai minyak wangi lagi, tidak lagi dia melanggar dan memutung rambutnya atau menggunting kukunya dan lain-lain. Niatkan ihram, labbaika hajjan, kemudian berangkat ke Mina.
bermalam di Mina, malam tanggal 9 berarti. Katakan 8 berangkatnya. Bermalam di Mina, malam tanggal 9. Maka tanggal 9 pagi, fajar, berangkat ke Arafah. Untuk wukuf di Arafah. Ketika terbenam matahari, maka mereka orang-orang yang wukuf di Arafah berangkat ke Muzdalifah. Inilah yang Allah katakan dalam ayat ini. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ. Kalau kalian sudah meninggalkan atau sudah berangkat dari Arafah, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Maka hendaklah engkau mengingat Allah di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Dan bermalam di sana. Dan di sana yang disunahkan adalah tidur. Kapan disuruh zikir pada Allah di Muzdalifah? Setelah fajar. Maka di sana berzikir sampai isfarra jiddan, sampai sudah menguning matahari atau sudah mulai terang. Baru berangkat ke Mina, langsung melempar jumrah Aqabah. Taib. Maka dikatakan di sini, ba'da salatil fajri, setelah salat fajar di Muzdalifah, yaqif fil Muzdalifah da'iyan, berdiri di sana, berhenti di sana di Muzdalifah untuk berdoa, da'iyan, berdoa dan berzikir, hatta yusfir jiddan, sampai benar-benar matahari sudah isfirar, sudah mulai menguning. Wa yadkhul fi dzikrillah, dan termasuk zikir pada Allah, termasuk berzikir pada Allah adalah segala sesuatu dari perbuatan para hamba mengerjakan kewajiban-kewajiban atau mengerjakan yang sunnah-sunnah, itu pun zikrullah. Artinya jangan sempit, hanya zikir saja dengan lisan. Zikir dengan lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena tanggal 10 dua-duanya dibaca. Takbir dibaca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu juga dibaca. Itu zikir. Termasuk zikrullah adalah mengerjakan yang wajib-wajib, dan juga termasuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, itu pun zikrullah. Karena bina'azakumullah, sehingga mengerjakan yang disunnahkan, mengerjakan yang diwajibkan, jangan dianggap itu bukan zikir. Kamu suruh zikir malah tidur. Maka kita jawab bahwa di Muzdalifah yang disunnahkan itu tidur. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Iya kan? Dibacakan oleh para muadzin, salat itu lebih baik daripada tidur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kecuali di Muzdalifah. Kecuali di Muzdalifah, tidur lebih baik daripada salat. Karena tidak disunahkan untuk dia menghidupkan malamnya dengan salat ketika itu. Yang disunahkan adalah tidur. Karena besok engkau akan beribadah dengan sekian banyak ibadah yang membutuhkan tenaga, membutuhkan kekuatan, membutuhkan istirahat malamnya. Dan disebutkan pula dengan kalimat mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Ini yang rajih, yang sahih dari aqwal al-ulama, bahwasanya yang namanya mabit di Muzdalifah adalah benar-benar tidur di Muzdalifah. Baru setelah itu, setelah fajar, setelah salat subuh, berzikir, berdoa sampai menguning matahari, baru berangkat ke Mina, mempersiapkan batu-batunya untuk lempar jumrah. Berapa faedah sudah kita baca dari ayat ini, dari sepotong ayat ini? 2. As-salis, faedah yang ketiga, annal wuquf bi Muzdalifah mutaakhir 'anil wuquf bi Arafah. Bahwasanya wukuf
di Muzdalifah itu belakangan urut-urutannya daripada wukuf di Arafah. Kama tadullu alaihi al-fa wa tartib. Sebagaimana ditunjukkan dengan huruf fa pada ayat ini. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kalian sudah pulang dari Arafah atau sudah berangkat dari Arafah, maka berzikirlah pada Allah di Muzdalifah. Berarti mana dulu? Arafah dulu atau Muzdalifah dulu? Arafah dulu baru Muzdalifah. Jangan dibalik hanya karena berpikir cari yang kosong. Kalau mereka di Arafah, kita di Muzdalifah. Ketika mereka ke Muzdalifah, kita ke Arafah. Kan kosong, tidak berdesak-desakan. Loh kok enaknya? Syariat bikin sendiri. Ketika mereka di Mina, kita ke Arafah. Ketika mereka ke Arafah, kita ke Muzdalifah. Ini juga sama. Allah katakan dengan fa, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Sedangkan fa dalam bahasa Arab yufidul 'atf wat tartib, memberikan faedah ataf dengan tertib, dengan urut-urutan. Ini dulu baru itu. Baik. Ini faedah ketiga, bahwa Arafah lebih dulu, baru kemudian Muzdalifah. Ar-rabi' wal khamis, faedah yang keempat dan kelima, bahwa Arafat dan Muzdalifah kilahuma min masyairil haji. Arafah dan Muzdalifah kedua-duanya merupakan masy'ar al-hajj. Al-maqsud fi'luha wa idharuha. Kedua-duanya merupakan masy'aril haji yang diperintahkan untuk didatangin dan wukuf di sana untuk berzikir, untuk mengingat Allah, untuk mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Arafah dan Muzdalifah diperintahkan fi'luha wa idharuha. Hanya saja ada perbedaan antara keduanya, walaupun sama-sama masy'ar, syiar haji. Tetapi ada perbedaan. Annal Muzdalifah fil haram wal Arafah fil hil. Ini faedah ke-6 dan ke-7. Yang ke-6, anna Muzdalifah fil haram, bahwa Muzdalifah masuk dalam batas haram. Masuk dalam batas haram. Kama qayyadahu bil haram, sebagaimana ditaqyid dalam ayat ini dengan kalimat masy'aril haram. Masy'aril haram, karena dia haram. Arafah juga masy'ar. Kenapa enggak disebut masy'aril haram? Karena dia tidak di tempat haram, di luar batas haram. Karena di luar batas haram, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan kalimat masy'aril haram, tapi langsung disebutkan dengan Arafat. Fa idza afadtum min Arafatin, kalau kalian sudah ifadah dari Arafat, maka fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau saja Arafat juga masy'aril haram, maka seakan-akan berkata, setelah engkau ifadah dari masy'aril haram, zikirlah di masy'aril haram. Akan bingung, mana masy'aril haram yang dimaksud? Yang ini apa yang itu? Tetapi karena Arafah tidak di dalam haram, maka disebut oleh Allah dengan Arafat saja. Adapun Muzdalifah di dalam batas haram, maka disebut dengan masy'aril haram. Berarti yang keenam, bahwa Muzdalifah di dalam batas-batas haram. Batas-batas haram itu adalah miqat. Itu batas-batas haram. Adapun yang ketujuh, atau adapun Arafah, ini faedah yang ketujuh. Fil hil, di luar batas haram.
kama huwa mafhum bitaqyid bimuzdalifah, sebagaimana mafhum juga dengan kalimat Masy'aril Haram untuk Muzdalifah. Kalimat Masy'aril Haram untuk Muzdalifah memberikan dua faedah. Faedah yang langsung dan faedah yang tidak langsung. Faedah yang langsung berarti Muzdalifah di dalam haram. Faedah yang tidak langsung berarti Arafah bukan di batas haram. Sebab kalau di batas haram akan sama nantinya Masy'aril Haram juga. Tetapi dengan kalimat, satu kalimat di dalam syariat, bahkan di dalam bahasa Arab, itu ada mantuk, ada mafhum. Mantuknya menunjukkan bahwasanya Muzdalifah adalah di dalam haram. Mafhumnya berarti Arafah bukan di dalam haram. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu teksnya. Sedangkan mafhum itu adalah konteksnya. Teksnya menyatakan indal masy'aril haram, dijuluki Muzdalifah dengan masy'aril haram. Berarti teksnya langsung menyatakan bahwasanya Muzdalifah di dalam haram. Dan dari situ juga fuhima, dipahami, berarti yang tadi bukan batas haram. Kalau yang tadi batas haram tidak cocok kalimatnya. Setelah kamu pergi dari Arafah, maka zikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Kembali lagi ke sana. Tidak tepat. Berarti yang tadi bukan Masy'ar al-Haram, tetapi di luar. Dia Masy'aril Hajj. Dia memang syiar haji. Bahkan itu rukun haji, Arafah itu. Tetapi dia fil hil. Dia di dalam al-hil. Kemudian setelah itu dilanjutkan ayatnya, wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Berzikirlah mengingat Allah sesuai dengan apa yang dibimbing kalian oleh Allah. Dan kalian dulunya sebelum ini termasuk orang-orang yang sesat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, maknanya udhkurullaha ta'ala kama manna alaikum bil hidayah ba'da dhalal. Ingat-ingatlah Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk pada kalian setelah memberikan hidayah kepada kalian yang tadinya kalian sesat, diberi hidayah oleh Allah. Ingat-ingatlah Allah yang memberikan petunjuk pada kalian. Wa kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian yang kalian tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak berilmu jadi berilmu, yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Fadhihi min akbarin ni'am, inilah sebesar-besar kenikmatan. Haji sudah pernah ada di zaman jahiliyah, tetapi apakah ala ilmin, apakah di atas ilmu mereka haji? La, ala jahlin, di atas kebodohan. Mereka mencampur adukan ibadah haji dengan berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan. Pertama, mereka berwukuf di berhala Latta sebelum di Arafah. Juga mereka berupaya katanya memakai pakaian khusus, bukan pakaian ihram, pakaian khusus, pakaian ahlul humsi. Ahlul humsi itu kaum ningrat, kaum Quraisy. Siapa yang tidak bisa menyewa, tidak mampu menyewa, maka mereka tawaf dengan telanjang, tidak memakai pakaian. Ini dalal, dan ini jahal, kebodohan. Belum lagi mereka memasang berhala di beberapa tempat. Di tempat tawaf. Safa dan Marwah. Sehingga ketika mereka akan tawaf di masa Islam, mereka ragu-ragu. Karena ini adalah dulunya tempat berhala. Maka Allah menyatakan fala junaha an yatawafa bihima. Ini dua-duanya syiar-syiar Allah.
min sya'airillah, inna safa wal marwa min sya'airillah. Dari syiar-syiar Allah. Dia tidak berubah jadi haram tempatnya karena bekas berhala. Tidak. Tetap keadaannya dia masy'aril haram. Maka tidak mengapa ayyat tawafa bihima. Itu keadaan mereka di zaman jahiliyah. Maka kata Allah, fadhkurullaha kama hadakum in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ingat-ingatlah Allah. Zikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, syukurilah nikmat-nikmat Allah, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian, mengajari apa-apa yang kalian tadinya tidak tahu. Haji itu bukan begitu, begini diajarkan di sini. Kalau kalian sudah wukuf di Arafah, maka kalian mabit di Muzdalifah dan ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah ba'dal fajr sampai ketika isfirar, baru kalian berangkat ke Mina. Hendaklah begini, hendaklah begini. Diajarkan cara haji yang benar, dibersihkan dari kotoran-kotoran jahiliyah, dibersihkan dari berbagai macam campuran-campuran bid'ah dan muhdatsat yang diada-adakan oleh kaum jahiliyah. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi min akbarin ni'am, dan kenikmatan ini sebesar-besar kenikmatan allati yajib syukruha wa muqabalatuha bidzikril mun'im. Maka hendaklah mengimbanginya dengan syukur dan juga mengimbanginya dengan mengingat-ingat al-mun'im yang memberikannya. Mengingat-ingat Allah al-mun'im yang memberikan kenikmatan itu. Bil qalbi wal lisan. Mengingat Allah dengan lisannya dan dengan hatinya. Lidahnya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya juga membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hatinya juga benar-benar merasa bahwa aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak sekutu bagimu. Kaum muslimin yang saya hormati, ini yang namanya zikir bil lisani wa bil qalbi ma'an, dengan lidahnya dan juga dengan hatinya bersama-sama, plus dengan amalannya, sambil tawaf, sambil sa'i, sambil melempar jumrah, sambil berjalan dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, selalu bertalbiyah. Maka tiga-tiganya berzikir, badannya mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itu pun mengingat Allah. Lisannya terus memuji Allah, mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, hatinya pun meyakini bahwa dia benar-benar membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian ifadahlah dari mana manusia ifadah. Jangan memisahkan diri, jangan membedakan diri. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ay afidu min Muzdalifah min haitsu afadhan nas. Berangkatlah dari Muzdalifah seperti manusia yang lainnya. Min ladun Ibrahim alaihi salam ilal an. Persis seperti mereka manusia sejak zaman Ibrahim sampai sekarang. Wal maqsud min hadhihi al-ifadah kana ma'rufan 'indahum wa huwa ramyul jimar. Ifadah dari Muzdalifah ke Mina sebagaimana sudah ma'ruf di masa itu sampai hari ini, bahwa kalau dari Muzdalifah berangkat, kemana berangkatnya? Ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Wa dzabahal hadaya, dan menyembelih sembelihan-sembelihan. Wat-tawaf, yang dijuluki tawafnya dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah.
was-sa'i yang mengiringi tawaf, wal mabit bi Mina, dan kemudian bermalam di Mina, layalit tasyriq, di malam-malam hari tasyrik, wa takmil baqil manasik, dan menyempurnakan sisa manasik. Berarti ifadah dari Muzdalifah tanggal berapa itu berarti? Kita tidur di Muzdalifah malam tanggal 10. Berarti berangkat dari Muzdalifah ketika matahari sudah menguning di hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari besar, hari raya. Dan itu barakallahu fikum hari tersibuknya orang-orang haji. Hari tersibuknya orang-orang haji. Dia mengamalkan sekian amalan di hari tersebut, satu hari. Mereka diperintahkan melempar jumrah Aqabah, mereka diperintah untuk menyembelih hewan kurban, mereka diperintah untuk tawaf ifadah dan juga sa'inya. Mereka diperintah untuk mencukur rambut juga ketika itu. 5 amalan di satu hari. 5 amalan di satu hari. Tetapi alhamdulillah, hikmah Allah sangat tinggi, dan Rasulullah SAW setiap ditanya, aku memotong hewan kurban sebelum aku mencukur, if'al wala haraj, kerjakan, tidak mengapa. Ya Rasulullah, aku tawaf dalam keadaan aku belum melempar, tawaflah, melemparlah, tidak mengapa. Ya Rasulullah, aku begini, kerjakanlah, tidak mengapa. Maka 5 perkara tadi dibolak-balik, tidak mengapa. Sehingga manusia tidak meledak di satu tempat. Karena dibiarkan oleh Nabi SAW untuk membolak-balik urut-urutannya. Aku melempar sebelum ini, aku baru mengerjakan sebelum itu. If'al wala haraj, kerjakan, tidak mengapa. Kerjakan, tidak mengapa. Kerjakan, tidak mengapa. Ini khairan azakumullah, hikmah yang sangat besar dalam syariat. 5 amalan tadi dikerjakan oleh kaum muslimin dalam keadaan mereka bisa mengerjakan yang ini dulu baru yang itu dulu baru yang ini, sehingga mereka tidak meledak di satu tempat dan tidak terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan ketika jumlah manusia meledak di satu tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kepada kitab. Walamma kanat hadhihi al-ifadah yuqsad biha ma dzakar, karena ifadah tadi ditujukan, diniatkan untuk semua yang disebut tadi, 5 amalan tadi, al-madhkurat akhir al-manasik, yang disebut di akhir manasik. Amara ta'ala 'indal faraghi minha biistighfarih, maka diperintahkan oleh Allah di akhirnya untuk istighfar. Wastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikthar min dzikrih, dan disuruh untuk memperbanyak zikir. Fal istighfar lil khalalil waqi', minta ampun pada Allah karena seringkali ada saja yang kurang sempurna. Karena sekian banyak amalan dikerjakan dalam satu hari. Mereka harus berangkat dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Mekah, dari Mekah kembali lagi ke Mina. Demikian keadaan mereka ketika itu. Dan kalian tahu sendiri jaraknya antara Muzdalifah dengan Mina, dari Mina ke Mekah. Fi adai ibadatihi, maka tentunya ada saja al-khalal, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada seorang hamba fi adai ibadatihi, dalam menunaikan ibadahnya, wa taqsirihi fiha, dan ada saja kekurangan-kekurangannya. Maka kata Allah, wastaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikirnya, berzikirlah pada Allah, mengingat Allah sebagai syukur Allah, sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala ala in'amihi alaihi, atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Bitaufiq, dengan taufik, kemudahan, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah haji. Lihadil ibadah al-azimah, bisa mengerjakan ibadah yang agung ini. Wal minnah al-jasimah, ini adalah pemberian yang sangat besar. Wa hakadha yanbaghi lil 'abdi, demikianlah seharusnya seorang hamba ketika selesai ibadah beristighfar.
apa yang disunahkan setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Padahal dia tidak berbuat dosa, berbuat ibadah. Kenapa istighfar? Karena apa yang kita kerjakan tidak sesempurna yang semestinya. Mesti ada saja kekurangan-kekurangan. Demikian pula pada haji. Kata Allah, "Wadhkuruhu kama hadakum." Kemudian setelah itu Allah katakan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Apa setelah itu? "Wastaghfirullah." Beristighfarlah pada Allah SWT. Disuruh beristighfar. Wa hakadha yanbaghi lil 'abdi kullama fariga min ibadatin an yastaghfirullah 'anil taqsir. Demikian seharusnya seorang hamba ketika selesai beribadah dia beristighfar karena kekurangan-kekurangan yang terjadi padanya. Wa yashkuruhu 'ala taufiq, dan bersyukur pada Allah dengan taufiknya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu setelah salat. Setelah istighfar bersyukur bisa menjalankan ibadah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian pula setelah haji disuruh untuk berzikir pada Allah, disuruh untuk beristighfar. La kaman yara annahu qad akmala al-ibadah. Tidak seperti mereka-mereka yang merasa yakin kalau dia telah selesai ibadahnya dan telah sempurna ibadahnya. Jadi ujubi nafsih, bangga diri, merasa dirinya sudah selesai, sempurna. La kaman yara annahu qad akmala al-ibadah. Tidak seperti mereka yang merasa sudah sempurna ibadahnya. Wa man biha ala rabbih wa man biha ala rabbih, dan merasa memberikan jasa kepada Allah. Aku sudah berikan pada Allah salatku yang sempurna. Ini sikap yang salah. Wa ja'alat lahu mahallan wa manzilatan rafi'ah. Kemudian dia tempatkan dirinya di kedudukan yang tinggi. Saya orang yang soleh, saya orang yang hebat, yang sudah menyempurnakan ibadah hajinya, saya orang yang sudah sempurna. Awas kalau tidak panggil saja haji. Awas kalau tidak panggil saya Pak Haji, saya akan marah. Saya sudah sempurna melaksanakannya. Ini khudinna azakumullah, menelisihi apa yang seharusnya. Yang seharusnya istighfar dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Fahada haqiqun bil maqti. Orang yang seperti ini, yang merasa bangga dengan ibadahnya, merasa sempurna ibadahnya, merasa tinggi karena sudah haji, orang ini justru layak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Waraddal amal kama annal awal haqiqun bil qabul wa taufiq li amalil ukhar. Maka orang ini akan tertolak amalannya. Kama kanal awal, sebagaimana orang yang pertama tadi yang merasa kurang dan beristighfar, yang bersyukur pada Allah karena sudah mendapatkan taufik, orang ini pantas untuk diterima amalannya. Dan pantas mendapatkan taufik untuk amalan berikutnya. Dimudahkan lagi untuk beramal dengan amalan ibadah yang berikutnya. Demikian ikhwanina azakumullah. Kemudian diakhiri ayat ini, akhbar ta'ala an ahwalil khalqi. Allah gambarkan keadaan para makhluknya. Bahwa ketika mereka haji, mereka meminta kepada Allah permintaan-permintaan. Karena memang di masyairil haram, masy'ar haram adalah tempat-tempat dikabulkannya doa. Apalagi Arafah. Yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Allah turun ke langit dunia dan membanggakan kepada seluruh penduduk langit. Lihat hamba-hambaku, asy'atha aghbara, kusut dan berdebu karena aku. Sampai pada kalimat, kau minta kepadaku akan aku beri. Kalau mereka meminta kepadaku akan aku beri. Maka saat itu tempat terkabulnya doa. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika mereka melihat ada kesempatan yang sangat tinggi untuk meminta kepada Allah, sebagian mereka hanya ingat dunia. Mumpung dikabulkan doanya, saya ingin minta rumah mewah, ingin mobil mewah, saya ingin ini. Dunia saja yang dihitung. Mudah-mudahan usaha saya makmur, mudah-mudahan pabrik saya maju, mudah-mudahan semua dunia yang dia ingatkan. Dicatat oleh mereka dunia semua.
Maka Allah ingatkan, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya fama lahu fil akhirati min khalaq. Ada manusia yang berkata, ya Allah, aku meminta kepadamu di dunia, sedangkan akhirat mereka nggak dapat bagian. Ada pula di antara mereka yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kata Allah, orang yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan karena meminta dunianya, meminta akhiratnya, dan berlindung dari api neraka. Sehingga jangan jadi golongan pertama yang hanya ingat dunia. Hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Minta keselamatan dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.